Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NPM 223507114 dari kelas 2C. Ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan anti korupsi, membuat video tentang anti korupsi atau apa itu korupsi dan sebagainya. Beberapa waktu lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap karena melakukan kasus korupsi bansos COVID-19. Lalu ada pula teman yang mengatakan kepada saya, apabila kita meninggalkan pekerjaan ataupun sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu, itu juga termasuk sebagai korupsi. Lalu apa sih korupsi itu? Kalau kita ingin memahami apa itu korupsi, korupsi dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang bahasa, lalu yang kedua sudut pandang hukum. Dari sudut pandang bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus. Kemudian kata corruptus diadopsi oleh beberapa negara di Eropa. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama corruption atau corrupt. Lalu di Belanda dikenal dengan nama korupti. Nah, kata korupti inilah yang diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Kata korupsi secara bahasa memiliki arti secara harfiah, yaitu kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan pada intinya korupsi ini adalah sesuatu yang kurang bagus. Dari sudut hukum, korupsi atau tindak pidana korupsi atau kita sebut tipikor memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan, maupun penyalahgunaan sarana yang sudah ada. Yang kedua adalah tindak memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Tindak pidana korupsi atau tipikor merupakan tindak pidana khusus. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tipikor dapat dikelompokkan paling tidaknya menjadi 8 kelompok. Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Jadi barang siapa yang menyuap maupun yang menerima suap, maka itu termasuk tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah penggelapan. Bisa dilakukan melalui manipulasi pembukuan atau bisa juga mengambil aset milik negara. Yang keempat, pemerasan. Ini biasa dilakukan di tempat-tempat pelayanan jasa. Misalnya, ASN melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti korban dengan diancam seperti akan memasukkan ke penjara dan sebagainya sehingga korban atau orang itu akan takut. Yang kelima, perbuatan curang. Salah satu contohnya memarkup proyek yang misalnya hanya 100 juta di markup menjadi 150 juta, atau juga mengurangi spek yang seharusnya proyek itu menggunakan spek A, akan tetapi yang digunakan adalah spek B. Yang keenam, berbenturan kepentingan. Misalnya ada KPA yang mengikuti tender, itu merupakan berbenturan kepentingan yang walaupun itu adalah hal yang jujur, akan tetapi tetap ada orang lain yang melihatnya pasti terjadi sebuah tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk apapun, termasuk hadiah adalah gratifikasi. Lalu gratifikasi ada jenis-jenisnya. Ada gratifikasi yang bersifat penyuapan dan gratifikasi yang bukan penyuapan. Gratifikasi yang deliknya bukan suap menyuap, apakah terkait dengan pekerjaan dan apakah diperbolehkan atau tidak. Apabila tidak, maka itu termasuk tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah tindak pidana lainnya,
seperti misalnya tidak memberikan informasi ketika sedang terjadi penyidikan atau memberikan informasi secara salah. Itu pun termasuk sebuah tindak pidana korupsi. Sekian dari saya tentang materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.